Dalam upaya membangun tahun politik etis berintegrasi, Pak Hmm. Firly, nih, apa saja langkah KPK mengingat ada dua kerawanan yaitu perilaku korupsi dan juga politik uang. Iya, kalau kita bicara tentang tahun politik, banyak orang mengatakan tahun 2003 ini adalah tahun politik. KPK sesungguhnya sudah bekerja dengan terstruktur, sistematis, terintegrasi dengan semua kamar-kamar kekuasaan. Karena KPK sangat menyadari bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan segenap elemen masyarakat, harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk juga kamar-kamar kekuasaan. Apakah itu kamar kekuasaan legislatif, kamar kekuasaan eksekutif, kamar kekuasaan yudikatif, dan juga kamar-kamar kekuasaan partai politik. 4 kamar itu saya kira dia harus bebas dari korupsi. Ya. Karena itu KPK mengajak mereka di dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Para partai politik kita undang dalam bentuk pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Yudikatif, eksekutif, dan legislatif kita undang dalam bentuk pendidikan penanaman nilai-nilai integritas kepada penyelenggara negara. Yang kita sebut programnya adalah Paku Integritas. 2 program ini kita lakukan sasaran satu. Kita ingin membangun budaya anti korupsi. Kita ingin mengajak semua masyarakat memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya kita punya musuh bersama. We have our common enemy. That is corruption. Karena itu, karena kita punya musuh bersama, tentulah harus kita atasi dan kita berantas bersama. Dan merangka mewujudkan kepentingan bersama, yaitu common interest, yang kita kenal dengan tujuan nasional kita, sebagaimana di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini saya kira yang perlu kita tanamkan. Ya. Dan kalau kita bicara pendidikan politik dan cerdas dan berintegritas, rasa-rasanya tahun 2022 yang lalu kami sudah mengundang setidaknya 20 partai politik. Baik 16 partai politik nasional maupun 4 partai politik lokal di Aceh. Kenapa ini menjadi penting? Mungkin banyak orang bertanya, kok KPK sekarang ikut kegiatan-kegiatan politik? Kami sekali lagi katakan, KPK tidak terlibat di dalam kegiatan politik. Tapi KPK ingin memberikan andil dalam rangka membangun sistem integritas partai politik. Karena sesungguhnya kita paham, partai politik ini sangat luar biasa kekuasaannya. Setidaknya mungkin ada 5 yang menurut rumusan saya peran partai politik. Yang pertama, rasanya di era demokrasi, hak-hak rakyat, kepentingan rakyat itu dimandatkan kepada wakil rakyat. Artinya partai politik menerima mandat dari rakyat. Dan demokrasi kita mengatakan tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Yang kedua, partai politik juga menguasai suara rakyat. Partai politik juga bisa menentukan wakil rakyat melalui kontestasi di dalam pemilihan legislatif, di dalam pemilihan DPD, di dalam pemilihan proses-proses pemilihan umum lainnya. Termasuk juga wakil-wakil rakyat di daerah. Ya. Dan terakhir juga partai politik itu menghasilkan pemimpin di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan yang terakhir, peran partai politik sangat menentukan. Karena partai politiklah melalui keterwakilannya di Dewan, DPR, DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi
membuat regulasi. Itulah kepentingan KPK mengajak dan membuat program politik cerdas berintegritas bagi partai politik. Kita tidak ingin partai politik ini menjadi pohon kekuasaan yang akan hanya menerima, memanen buah daripada kekuasaan itu. Itu tidak perlu terjadi. Ya. Tapi pohon kekuasaan ini dimandatkan untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, dan juga mari kita sama-sama bersama seluruh pemangku kepentingan, kamar-kamar kekuasaan mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Baik, Pak Firly, kalau undang-undang dan juga peraturan yang ada sudah mendukungkah kinerja KPK untuk memberantas korupsi saat ini? Ya, saya tertarik dengan pertanyaan ini. Kalau kita lihat fakta empiris yang ada sejak KPK berdiri sampai dengan sekarang, setidaknya sudah 1.519 orang yang ditahan. Dan dari 1.519 orang itu, tentu beberapa orang yang telah jadi tersangka, 1.519 orang tersangka. Perkara yang ditangani lebih dari 1.507. Ini maknanya sudah cukup banyak yang ditahan oleh KPK. Timbul pertanyaan, apakah penyebab masih terjadinya tindak korupsi? Pertama, pertanyaan kita, apakah regulasinya cukup? Regulasi terkait dengan pemberantasan korupsi sangat cukup. Kalau kita lihat dari perkembangan penyusunan dan penerbitan regulasi, berawal dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Ya. Di situ dimandatkan bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi, mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, dan bebas dari nepotisme. Itu TAP MPR nomor 11 tahun 98. Ya. Setelah itu keluar undang-undang terkait dengan mewujudkan aparatur negara yang bebas dari KKN, yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Tidak berhenti di situ, keluar juga undang-undang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri, Undang-Undang 31 tahun 1999. Bahkan keluar juga undang-undang atas perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, yaitu tentang pemberantasan tindak korupsi. Jadi saya kira lahirnya KPK ini adalah sebagai salah satu jawaban untuk pemberantasan korupsi, di mana dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 di pasal 43 disebutkan dalam waktu 2 tahun harus dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan keluar Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Kuat. Dan diperkuat kembali dengan Undang-Undang 19 2019. Karena tugas pokok KPK di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang semula hanya ada 5 tugas pokok, sementara Undang-Undang 19 2019 memiliki 6 tugas pokok tanpa mengurangi 5 tugas pokok dari Undang-Undang 30 tahun 2002. Maknanya apa? Kita masuk dalam sistem peradilan criminal justice system. Dan kita masuk dalam satu sistem ketenegaraan bahwa kita adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun. Jadi kita berterima kasih kepada pembuat undang-undang. Ya. KPK juga tidak tunduk kepada siapapun. Jadi KPK sampai saat ini dan sampai ke depan akan tetap menjaga integritas, independensi di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.